Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah kita pada penghujung dari bab yang kita bahas. Manusia jika sadar bahwa dirinya tercipta dari setetes mani, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dianggap tercela. Dia tidak akan sombong karena merasa dia tercipta dari sesuatu yang hina, yang menjijikkan. Tidak pantas dia sombong, tidak pantas dia membanggakan kepandaiannya, hartanya, dan yang lain sebagainya. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tergiur akan hartanya, bisa dikatakan dia tertipu oleh dunia. Tertipu oleh dunia ada beberapa macam. Tertipu karena jabatan. Dia anggap kalau dia mempunyai jabatan yang tinggi, hidupnya akan enak. Orang-orang akan manut. Nah, apa yang dia inginkan akan tercapai. Kemudian dia tertipu oleh harta yang banyak. Dia kaya raya, dia memperoleh harta yang banyak, maka dia bisa membeli ini itu dan yang lain sebagainya. Dia bisa menguasai dunia, dia bisa hidup dengan enak. Padahal itu semua nanti di akhirat malah akan menjadi beban. Harta-hartanya akan dipertanyakan, jabatannya akan dipertanyakan. Dan orang-orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai harta yang banyak, jika tidak jujur dan amanah, tidak mempunyai harga diri, maka dia akan terjerembab dalam kubangan dusta dan akan jelas sekali masuk neraka. Itu akan merugikan dirinya sendiri. Nah, yang banyak kita ketahui, orang-orang yang melakukan tipu daya dan mempunyai harta yang banyak, kenapa masih banyak? Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sedangkan kita sudah menentangnya, kenapa mereka masih tetap berjaya? Mungkin itulah yang dinamakan dengan istidraj. Lek bahasa Jawanya adalah dilulu. Oleh Allah dilulu, dijarne, dibiarkan. Mungkin diberikan kesempatan untuk bertaubat. Mungkin diberikan kesempatan untuk bertaubat, menyadari bahwa harta dan jabatan itu sebenarnya adalah sia-sia. Tapi kalau dia tetap tidak sadar dan melakukan kekejian dan sombong dan memperoleh harta yang banyak dengan cara yang keji, itu akan ada balasannya sendiri. Entah itu di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang berperilaku sombong, tidak mempunyai harga diri, tertipu dengan harta benda dan jabatan, sama dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa menganiaya dirinya sendiri? Ya, karena awalnya dia tidak jujur. Kalau tidak jujur, akibatnya akan panjang. Dirinya sendiri harus dituntut untuk memperoleh sesuatu yang dia katakan dan itu tidak jujur. Misalnya, dia mengatakan kepada orang lain bahwa dia adalah orang kaya. Nah, orang percaya, padahal sebenarnya tidak. Maka dari itu, setiap bertemu dengan orang, dia harus berpenampilan layaknya orang kaya. Padahal tidak ada sesuatu barang yang dia miliki yang menunjukkan dia kaya. Maka dia menganiaya dirinya sendiri kan. Piye amriye ben ketok koyok wong sugih, tuku kelambi sing harganya mahal, membeli ini itu. Menganiaya dirinya sendiri. Sangat merugi. Jadi beberapa etika akhlak yang tidak
dianjurkan oleh Nabi itu adalah akhlak-akhlak yang merugikan kita sendiri. Hendaknya kalau kita mempunyai ilmu, kita mempunyai harga diri dan kita bisa berpikir dengan baik, kita tidak akan pernah merugikan kita sendiri. Maka dari itu kita perbaiki akhlak kita perbaiki ilmu kita dengan terus belajar, dengan rendah hati dan sopan santun. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan manfaat dari mu'alif dan beberapa masyayikh guru-guru kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.